Sertifikat DJID punya jangka waktu, karena itu jangan lupa lakukan perpanjangan sertifikat kalau nggak mau kena sanksi. Setiap produk telekomunikasi pastinya terus beradaptasi seiring berkembangnya zaman. Karena itu, biasanya produsen atau manufaktur itu membuat model-model atau tipe-tipe baru dari setiap produk telekomunikasi yang dibuatnya. Atau bisa juga mereka melakukan pembaruan spesifikasi dari produk lama yang sudah mereka rilis sebelumnya, dan lain sebagainya. Karena itu, DJID selaku operator Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID menetapkan jangka waktu sertifikat DJID. Ini juga salah satunya adalah untuk mengantisipasi perubahan spesifikasi dari model atau tipe produk telekomunikasi yang sebelumnya sudah disertifikasi. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis. Dalam regulasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo nomor 3 tahun 2024 sudah dijelaskan bagaimana aturan untuk perpanjangan sertifikat DJID ini. Dalam pasal 18 ayat 1 dijelaskan bahwa sebetulnya sertifikat DJID ini berlaku itu tidak berbatas waktu. Namun ada keterangan lanjutan yakni di ayat 2 dijelaskan bahwa pemilik sertifikat dapat membuat, merakit atau memasukkan alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Indonesia paling lama 3 tahun sejak sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan. Kemudian dijelaskan kembali dalam ayat 3, dalam hal pemilik sertifikat akan membuat, merakit, atau memasukkan alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Indonesia, setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka wajib memenuhi standar teknis berdasarkan hasil pengujian dan dibuktikan dengan sertifikat baru. Ini menjelaskan bahwa sebetulnya sertifikat DJID itu berlaku hingga 3 tahun. Dengan ketentuan Bapak Ibu masih memproduksi, memperjualbelikan, atau menggunakan produk telekomunikasi dengan tipe atau model yang sama. Hal ini mungkin saja terjadi karena setiap perusahaan atau setiap produsen pembuat produk telekomunikasi punya kebijakannya masing-masing. Mungkin dari mereka ada yang selama 2 atau 3 tahun mereka sudah mengeluarkan tipe atau model yang baru kemudian menghentikan produksi produk telekomunikasi yang lama. Ada juga yang sampai 5-10 tahun mereka masih memproduksi produk telekomunikasi dengan tipe atau model yang sama dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara melakukan perpanjangan sertifikat DJID? Pada dasarnya ini dilakukan sama persis seperti Bapak Ibu mengajukan permohonan sertifikasi DJID yang baru. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam sertifikasi produk telekomunikasi yang Bapak Ibu mau masukkan ke Indonesia itu nantinya akan diupload kembali ke akun e-sertifikasi DJID. Prosesnya pun sama saja, setelah semua dokumen disubmit di akun e-sertifikasi DJID, kemudian Bapak Ibu menunggu antrian pemeriksaan. Setelah itu nanti DJID akan melakukan pemeriksaan dan jika dinyatakan lolos maka akan dikeluarkan atau diterbitkan surat perintah pembayaran atau SP2 berikut invoice berisi berapa biaya sertifikat yang perlu dibayarkan. Kemudian Bapak Ibu bayar dan sertifikat baru Bapak Ibu itu akan terbit. Perbedaan sedikit mungkin hanya ada ketika Bapak Ibu melakukan submit dokumen, di mana nanti di halaman submit dokumen tersebut ada kolom berisi pertanyaan tentang apakah Bapak Ibu memiliki sertifikat yang lama atau tidak. Nah, di situ Bapak Ibu bisa memasukkan sertifikat produk telekomunikasi Bapak Ibu yang lama supaya nantinya verifikator bisa mengetahui bahwa produk tersebut adalah melakukan perpanjangan sertifikat DJID. Untuk melakukan proses perpanjangan sertifikat DJID ini ada beberapa hal penting yang perlu Bapak Ibu garis bawahi. Yang pertama tentu saja terkait produksi atau importasi produk telekomunikasi dengan tipe atau model yang sama. Kalau misalnya itu masih diproduksi atau diimpor ke Indonesia setelah 3 tahun penerbitan sertifikat yang lama, maka diwajibkan untuk melakukan perpanjangan sertifikat DJID ini. Kemudian yang kedua yang cukup banyak jadi pertanyaan kepada kami di Multi Indonesia selaku penyedia jasa sertifikasi DJID adalah apakah laporan hasil uji atau LHU yang lama itu bisa digunakan untuk proses perpanjangan sertifikat DJID ini? Jawabannya adalah LHU tersebut bisa digunakan selama tidak ada regulasi baru yang mengatur persyaratan untuk pengujian produk telekomunikasi Bapak Ibu. Jika ada regulasi yang baru, maka Bapak Ibu perlu mengikuti regulasi tersebut. Artinya apa? Produk Bapak Ibu itu harus dilakukan pengujian ulang dengan laporan hasil uji yang baru.
Karena di dalam LHU ini juga dicantumkan pengujiannya berdasarkan standar teknis apa. Jadi kalau misalnya ada standar teknis atau regulasi yang baru, maka standar teknis yang lama otomatis tidak berlaku dan otomatis LHU Bapak Ibu itu tidak bisa digunakan untuk proses perpanjangan sertifikat DJID. Yang ketiga, Bapak Ibu juga perlu memastikan bahwa spesifikasi terutama fitur telekomunikasi yang ada di produk Bapak Ibu itu tidak berubah. Karena seperti yang dijelaskan bahwa proses perpanjangan sertifikat DJID ini sebetulnya sama saja seperti mengajukan permohonan yang baru. Artinya, tidak ada yang berubah dari data-data yang Bapak Ibu submit ke akun e-sertifikasi DJID. Kalau nantinya spesifikasi telekomunikasi dari produk Bapak Ibu yang mau diperpanjang sertifikatnya berubah, ya otomatis Bapak Ibu harus mengajukan permohonan yang baru. Catatan penting lainnya adalah proses perpanjangan sertifikat DJID ini artinya produk telekomunikasi Bapak Ibu itu nanti akan memiliki sertifikat yang baru. Otomatis nomor sertifikatnya berubah dan Bapak Ibu perlu melakukan pemasangan label sesuai dengan nomor sertifikat tersebut. Perlu diingat bahwa perpanjangan sertifikat DJID ini harus dilakukan seperti ketentuan-ketentuan yang tadi sudah dijelaskan. Karena kalau misalnya tidak dilakukan, maka ada konsekuensi atau sanksi yang bisa berlaku dan dikenakan kepada perusahaan Bapak Ibu. Misalnya, jika Bapak Ibu adalah manufaktur atau produsen badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, perlu diketahui bahwa setiap tahun DJID itu melakukan yang namanya post-market surveillance atau PMS, yakni produk-produk telekomunikasi yang ada di pasaran nantinya diperiksa apakah memiliki sertifikat atau tidak, kemudian apakah spesifikasi fitur telekomunikasi yang ada di dalamnya masih sesuai dengan sertifikat atau tidak. Jadi ketika nanti jika Bapak Ibu tidak melakukan perpanjangan sertifikat, akan dilihat nomor sertifikatnya, di situ juga tertera tahun penerbitan sertifikatnya. Maka ketika diperiksa ternyata sudah lewat dari jangka waktu 3 tahun tersebut dan Bapak Ibu belum melakukan sertifikasi ulang, maka bisa jadi kena sanksi administrasi yang berlaku. Pun begitu jika Bapak Ibu merupakan lokal representatif dari perusahaan yang berasal dari luar negeri, otomatis produk Bapak Ibu itu tidak akan bisa masuk ke Indonesia karena akan tertahan di bea cukai. Karena di situ juga akan diperiksa apakah produk yang diimpor tersebut sudah punya sertifikat atau belum. Dan kalaupun sudah punya, ternyata sertifikatnya sudah tidak berlaku atau sudah melewati jangka waktu 3 tahun, otomatis produk Bapak Ibu itu tidak akan bisa dikeluarkan dari bea cukai tersebut. Itu tadi penjelasan tentang proses perpanjangan sertifikat DJID. Prosesnya sangat mudah, tapi ini sering sekali terlewat oleh banyak produsen, manufaktur, importir, ataupun distributor karena tidak mengetahui regulasinya seperti apa. Dan kalau Bapak Ibu masih mengedarkan produk telekomunikasi yang sertifikat DJID-nya sudah tidak berlaku, maka bisa dikatakan produk Bapak Ibu itu legal dan Bapak Ibu bisa dikenakan sanksi. Jadi ini penting sekali diketahui. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, atau berbagai informasi terkait teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.